Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihyana Mahira Harahap. Saya dari kelas manajemen Bisure dengan NPM 23511091. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 metode dan prosedur penelitian ekonomi dengan dosen pengampun Bapak Umar Hamdan Nasution SEMM. A. Model penelitian. Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem, atau kejadian yang sesungguhnya yang banyak berisi informasi yang dianggap penting untuk ditelain, atau Ahmad 2008. Nah, model itu ada beberapa macam. Yang pertama model sistem, yang kedua model mental, yang ketiga model verbal, sedangkan yang dimaksud dengan model matematika yaitu dimana kita menghubungkan antara besaran atau jarak arus, aliran, pengangguran, dan lain sebagainya. Yang pertama, model penelitian sosial. Penelitian sosial adalah metode yang digunakan oleh para ilmuwan dalam penelitian sosial untuk mempelajari orang dan masyarakat sehingga mereka dapat merancang produk atau jasa yang memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Model penelitian itu dia terbagi. Yang pertama penelitian kualitatif, yang kedua penelitian kuantitatif, yang ketiga penelitian primer, yang keempat penelitian sekunder. Yang kedua, model penelitian manajemen. Model penelitian manajemen, pendirian manajemen dan bisnis adalah suatu proses untuk menemukan penyelesaian dari suatu masalah khusus dalam manajemen dan bisnis yang dikemunikasi melalui proses pencarian dan analisis yang menyeluruh terhadap semua faktor yang mungkin menyebabkan timbulnya masalah manajemen dan bisnis. Manajemen paling tidak dipengaruhi oleh 3 pandangan, yaitu yang pertama manajemen normatif, yang kedua manajemen deskriptif, yang ketiga manajemen publik. Yang ketiga, model penelitian akuntansi. Model penelitian akuntansi tidak terlepas dari teori akuntansi itu sendiri. Venom menganggap bahwa teori akuntansi adalah suatu sistem yang komprehensif dan mana termasuk postulat dan teori yang berkaitan dengannya. Dia membagi unsur teori dalam beberapa elemen. Yang pertama, pendekatan semantik, yang kedua pendekatan teorestatik, yang ketiga pendekatan teori pragmatik. 2. Penalaran induktif. Induktif atau logika. Induktif adalah penarikan kesimpulan dan konsultasi individual, nyata atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Salam 1988. Selain itu, Benjamin Moken menyatakan induksi adalah suatu penaluran yang berintik tolak dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus atau tunggal, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum atau general. Yang ketiga, peralatan deduktif. Kalau induksi adalah suatu bentuk penalaran yang menyimpulkan suatu proposi umum dari proposi khusus, maka dedukasi adalah mengambil suatu kesimpulan yang hakikatnya sudah tercangkup di dalam suatu proposi atau lebih. Nah, penalaran dedukatif itu terbagi. Paradigma pendirian ekonomi.
Paradigma positisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakhir dari paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas ada atau eksis dalam kenyataan yang berjalan sesuatu dengan hukum alam. Paradigma interpretatif. Salah satu paradigma non-positivisme adalah paradigma interpretatif. Paradigma ini dikenal juga dengan sebutan interaksionis subjektif. Pendekatan alternatif ini berasal dari filosofi Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa. Ada 3 prinsip dasar yang menjadi landasan dalam mengembangkan studi interpretatif atau Suertriono dan Hanafi 2007. 3 prinsip dasar tersebut, yang pertama, individu menyikapi sesuatu atau apa aja yang ada di lingkungannya berdasarkan makna sesuatu tersebut pada dirinya. Yang kedua, makna tersebut diberikan berdasarkan interaksi sosial yang dijalani dengan individu lain. Yang ketiga, maka tersebut dipahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretatif yang terkait dengan hal-hal yang dihadapi. Yang ketiga, paradigma teori kritis. Gradiva dalam Henry atau 2009 menjelaskan paradigma ini lebih berinteraksi pada ideologi yang meliputi dan non-marisme, materialisme, venialisme, varialisme, participatory inquiry, dan paham-paham yang secara termasuk teori kritis itu sendiri. Ada 6 tema pokok yang menjadi ciri paradigma dalam praktik